Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan tema penerapan STEAM dalam pembelajaran kimia. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Prodi Pendidikan Kimia FKIP Untan, Bapak Rahmat Rasmawan. Yang terhormat kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Profesor Anna Permanasari, MSI. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada kuliah tamu pada pagi hari ini, serta peserta kuliah tamu yang saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat, sebelum memulai kuliah pada hari ini, sebaiknya dibuka dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, izinkan saya untuk memulai. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, doa selesai. Semoga dengan adanya pembacaan doa tadi, kuliah tamu pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada seluruh audiens yang berada di Zoom meeting. Dipersilakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu, karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Yo, dibuka semua kameranya. Nah, pose cantik. Oke, kita mulai ya. Ya. Ya, belum pada semua. dibuka tuh. Ayo, Ahmad, Triwahyuni. Ya, teman-teman boleh dibuka Ya. kameranya. Ya, segera dibuka kameranya. Baiklah, kita mulai ya. Saya hitung 1 sampai 3. Di sini ada tiga kali dokumentasi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Kayak lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Baiklah, sesi dokumentasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki kuliah tamu yang mana akan dipandu langsung oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Erlina FPD PhD. Kepada Ibu Erlina, dengan segala hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih Fatmawati sudah menjadi MC pada kegiatan pagi ini. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya dengan Prof. Anna Permanasari yang luar biasa. Saya sering sekali mendengar namanya Bu, dan saya pernah menghadiri seminar yang Ibu isi waktu di UP beberapa tahun silam ya dengan Prof. Liliasari. Jadi saya udah nama Ibu sangat familiar. Jadi luar biasa ini bisa berkesempatan bertemu pada hari ini, pagi ini, di pagi yang cerah. Alhamdulillah di Pontianak cerah. Biasanya hujan Bu, biasanya udah mulai hujan gelap ini, tapi alhamdulillah hari ini cerah ceria, matahari bersinar dengan terang. Alhamdulillah kita diberi kesempatan. Nah pagi ini saya dikarenakan Bu Risha berhalangan hadir, jadi saya yang ditugaskan untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bu Anna Permanasari. Ini yang ketiga kali ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu masih. Yang terakhir, mudah-mudahan nggak bosan nih ininya. Kami tidak bosan Bu, tapi mudah-mudahan Ibu juga sama tidak bosan untuk hadir di sini. Jadi ini luar biasa, kesempatan yang sangat langka. Jadi kita mengadakan series ya, beberapa kita mengundang dosen-dosen yang luar biasa baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperkaya, menambah wawasan mahasiswa dan juga para pengajar yang ada di lingkungan pendidikan kimia dan jurusan pendidikan IPA, MIPA pada umumnya. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu dengan tema penerapan STEAM dalam pembelajaran kimia. Sesi 3 ini perancangan penilaian ya Bu ya, kalau saya tidak salah. Ya, perancangan penilaian STEAM. Nah, untuk supaya ini, karena udah waktunya sudah lewat ya, mohon maaf. Ini jadi kita langsung saja ke Bu Anna untuk menyampaikan tentang perancangan penilaian STEAM. Jadi memang ini suatu hal yang
tidak bisa terlepas ya Bu ya. Kalau dalam satu pembelajaran, jadi kita nggak cuma melulu merancang pembelajarannya, tapi tetap satu proses penilaian itu adalah salah satu proses dari pembelajaran itu sendiri. Saya persilakan kepada Bu Ana waktu dan tempat untuk memberikan menyampaikan materi ya mengenai perancangan penilaian dalam STEM. Silakan Bu. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Ternyata kesehatan itu lebih mahal dari segalanya ya. Tidak sehat itu gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi yang pertama mohon maaf kepada terutama nih Pak Ketua Jurusan ya, saya tidak bisa memenuhi janji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan karena ya itu tadi ada aja ya ininya apa namanya halangannya, tapi mudah-mudahan tidak tidak terlalu mengganggu gitu ya, tidak terlalu menyebabkan apa ya kesulitan kepada prodi ya dalam melaksanakan kegiatan yang tentu saja ini sebenarnya kegiatan ini tadi dengar berseri dengan yang lain juga, mudah-mudahan tidak menghambat yang lainnya juga. Alhamdulillah tidak Bu. Iya. Baiklah, saya yakin semua mahasiswa sekarang sudah paham apa itu pembelajaran STEM, bagaimana pembelajaran STEM dalam konteks pendidikan kimia, dan yang terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang asesmen dalam pembelajaran kimia. Ya, nah saya ingin cek dulu pemahaman Anda yang terkait dengan STEM itu ya. Mungkin Bu Erlina, karena saya nggak tahu ini yang hadir di sini itu siapa yang dosen, siapa yang mahasiswa. Mungkin nanti Bu Erlina yang menunjuk seseorang mahasiswa untuk menyampaikan kira-kira arah asesmen pembelajaran STEM ini kemana begitu. Iya. Terima kasih Bu. Berdasarkan karakteristik ininya ya, karakteristik pembelajaran yang sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Ini pertanyaan dari Prof. Ana sudah jelas ya. Nah, ini mahasiswa ya Bu ya? Ya, mahasiswa aja. Mahasiswa aja. Oke, ini saya tunjuk yang dari minggu lalu yang sudah ikut ya. Coba Praditya. Silakan. Praditya ada? Ya, silahkan. Atau ini Praditya, ada Praditya Adi Kusudaryani? Atau siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Nggak ada nih? Saya tunjuk lagi ya satu orang ya. Kalau daring itu masalahnya kayak gini ya Bu Er ya. Iya betul. Jadi pada tidur semua. Karena pas ada pertanyaan pada tidur semuanya. Coba Anggi Fatmadewi. Mungkin bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya Bu. Ya, jadi pertanyaannya setelah semuanya kita semua mengetahui bagaimana langkah-langkah pembelajaran STEM, kemudian bagaimana karakteristik pembelajaran STEM itu sendiri. Pertanyaan saya, kira-kira asesmen untuk pembelajaran STEM ini arahnya kemana gitu? Nah, arah penilaiannya kira-kira ya, kemana kira-kira arahnya? Oke, satu orang lagi nih ya, saya minta tolong. Sari Nurfitri coba. Nah, Sari Nurfitri. Ada enggak? Ini kalau luring, saya biasanya deketin mahasiswanya, lalu saya bawa sesuatu, ada gift itu yang bisa jawab, saya kasih ini apa namanya hadiah. Hadiah ya. Lebih mudah sepertinya kalau itu ya Bu ya. Iya, kalau luring sih. Daring ini memang begini. Ayo. Ayo ini
Kenapa tidak ada yang menjawab? Izin Bu, mungkin boleh sedikit mencoba Bu. Silakan Ya, Pinkan. silakan. Masya Allah. Ya Bu, mungkin Bu, kan kita tahu itu STEM itu kan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, mungkin nanti asesmennya atau penilaiannya lebih kepada apa yang dipelajari siswa, kemudian bagaimana cara siswa itu berpikir yang berlandaskan dengan 4C mungkin Bu. Terus juga ada keterampilan yang bakal dari segi psikomotorik siswanya Bu. Kemudian juga apa saja yang akan mereka dapatkan itu bisa dalam bentuk ujian dalam metode STEM tersebut Bu. Mungkin itu dari saya Bu. Oke, bagus sekali. Siapa namanya? Pinkan Ramadan Bu. Pinkan, oke ya Pinkan, bagus sekali. Berarti Anda sudah menyimak ya apa yang dulu saya sampaikan ya. Saya ingin share sedikit lagi untuk mengingatkan kembali kepada ini para mahasiswa semuanya bahwa jelas ya dari sini dari langkah-langkah pembelajaran STEM kita bisa tahu sebenarnya apa yang kita harapkan muncul atau apa yang kita harapkan dilatihkan di dalam pembelajaran dengan basis STEM ini ya. Kita lihat di dalam tahapan yang pertama dan kedua inquiry proses ya. Inquiry proses ini ya leads to critical thinking. Ya. Jadi keterampilan berpikir kritis ini yang dilatihkan. Oleh karena itu kalau kita melatihkan keterampilan berpikir kritis, maka kita juga assess atau kita ukur keterampilan berpikir kritisnya. Ya. Nah, pada saat kita melatihkan atau mengajak siswa atau mahasiswa untuk melaksanakan proses desain engineering, maka kita sedang melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Ya, maka tentu ini juga yang nanti harus kita ukur. Ya. Nah, pada langkah terakhir ya kita berharap mahasiswa menghasilkan satu produk atau siswa menghasilkan satu produk kreatif. Ya, maka kita sebenarnya pada langkah 4 dan 5 itu sedang melatihkan bagaimana melakukan kreasi, mengcreate, mencipta, ya. Nah, itulah yang kita sebut kreativitas. Ya, jadi setidaknya ada 3, ada critical thinking, creative thinking, dan produk kreatifnya yang kita pastikan harus kita latihkan dan harus kita uji. Ya, nah pada langkah yang terakhir yaitu langkah to communicate, ya mengkomunikasikan hasil produksi ini, ya prototip produknya, maka kemudian yang sedang kita latihkan adalah keterampilan berkomunikasi, ya. Dan serangkaian kegiatan pembelajaran ini, ya dipenuhi dengan kolaborasi, ya. Kolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Orang yang kita tanya-tanya. Ya, gitu. Orang yang kita tanya-tanya, orang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pinkan, 4Cs, ya, 4Cs, ya, 4 keterampilan kunci abad 21 itu dilatihkan di dalam pembelajaran STEM, ya, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity, ya, creativity itu dibagi menjadi 2, ya, berpikir kreatifnya dan menghasilkan produk kreatifnya, ya. Nah, jadi saya kira sudah jelas arahnya kemana. Maka asesmen pembelajaran STEM ini arahnya sudah pasti ke yang 2 tadi. Creativity dan critical thinking, ya, komunikasi dan kolaborasi itu bagian yang lainnya, ya. Nah, jadi baik, ini saya stop dulu untuk yang ini. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Tentu Anda semuanya sudah belajar tentang apa itu asesmen.
Ya, kemudian untuk apa asesmen itu dilakukan? Ya, untuk apa kira-kira? Siapa ya yang mau menjawab? Untuk apa ya asesmen dilakukan? Ya, hanya sedikit ini aja nge-review saja. Sinta Dewi April, untuk apa kiranya kita melakukan asesmen? Ya, Sinta Dewi Apriliani. Ayo ya, harus Tujuan. aktif semuanya ya. Ini sambil belajar ini loh, sambil belajar nanti ujian skripsi itu kayak gini-gini loh ditanya-tanyanya. Iya. Ayo Sinta Dewi Kemampuan Apriliani. komunikasi Anda itu harus dilatih dari sekarang, ayo. Tujuan dari asesmen apa? Ayo, atau siapa saja yang ini yang bisa menjawab, ayo. Harus saling membantu ya, nih kolaborasi nih dalam hal ini. Ya, silahkan. Yang satu nggak bisa, dijawab yang lain. Ayo. Nggak usah malu-malu kalau salah. Ya. Nggak akan ada punishment di sini. Salah biasa ya, Prof. Ya? Iya. Yang salah itu tidak apa-apa. Salah Yang tidak apa-apa apa-apa. itu kalau tidak berbuat apa-apa itu Iya, apa-apa. Ya, silakan. Siapa? Iya, Iqbal silakan. Iqbal? Itu izin jawab, asesmen itu biasanya digunakan untuk Maaf Iqbal, suaranya kecil banget ini. Saya nggak begitu dengar. Ya, Itu masih off. Masih mute. biasanya Nah, gitu udah gitu aja. Udah. Nggak usah pakai itu. biasanya asesmen digunakan untuk sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi tentang hal yang Kan sebelum asesmen itu kan kemarin ini kita merancang pembelajaran, merancang tujuan, merancang indikator, lalu merancang langkah-langkah pembelajaran. Ya, nah setelah itu kita melakukan asesmen. Nah, kira-kira asesmen itu dari kaitannya dengan tahapan pembelajaran yang dilakukan itu untuk apa kira-kira? untuk mengetahui Ya. untuk Sejauh mana? sejauh mana pemahaman dari siswanya tersebut. Ya, sejauh mana pemahaman siswa? Ya, sejauh mana siswa mengerti? Ya, sejauh mana siswa mengerti? Mengerti apa? Paham terhadap apa? masih mute. Paham terhadap pembelajaran Ya, terhadap materi. pembelajaran. Memangnya kita tahunya inginnya siswa itu paham terhadap pembelajaran itu dituangkannya di dalam apa? Di dalam rancangan pembelajaran. Mungkin ada CPL, Bu. Di capaian pembelajarannya, Bu. Apakah sudah tersampaikan atau belum? Ya, capaian pembelajaran mata kuliah, ya, atau di dalam kalau di dalam RPP namanya apa? Tujuan pembelajaran, indikator, ya, indikator pembelajaran. Kan kita merumuskan itu, ya. Lalu sejauh mana tujuan dan indikator ini tercapai, ya kita harus melakukan asesmen. Ya, itu kan? Nah, selain itu, asesmen juga ya diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan harapan kita. Ya, proses pembelajaran telah melatihkan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diinginkan di dalam rancangan pembelajaran. Ya, nah itu jadi asesmen itu untuk penilaian siswa dan untuk penilaian proses pembelajarannya itu sendiri. Ya, nah itu. Oke ya, jadi itu tujuannya. Masa nggak tahu ya tujuan membuat asesmen itu. Sudah pasti tujuannya itu ke arah sana. Ya.
Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir nih pertanyaan saya sebelum saya jalan, ya. Apa sih prinsip asesmen itu? Anda sudah ada mata kuliah asesmen? Sudah dapat mata kuliah asesmen? Iya, rata-rata udah dapat ini ya semester ini ya. Sudah dapat dong. Ada Ayo. yang di Prinsip evaluasi asesmen. pembelajaran. Jadi asesmen itu harus dibuat seperti apa sih gitu? Ini biasanya disampaikan di awal nih. Apa Iya. sih prinsip assessment? Ya, silakan ini mahasiswa untuk memberi Iya. dukungan. Yang lain ya. Ada Ira Lestari. Ira itu ini mahasiswa bukan ya? Bukan, Bu. Ini hostnya ini kebetulan salah satu dosen. Siapa lagi nih? Ayo, Ingrid. Ingrid Familia. Salah satu, salah dua, salah tiga boleh ya. Kan ada 7 prinsip asesmen. Setidaknya ada 7 prinsip asesmen. Ya, sebutkan ya. Salah satu, salah dua, salah tiga. Silakan. Nggak harus semuanya ya, Prof ya. Nggak usah, nanti ini dibagi-bagi sama yang lain. Nah, silakan yang lainnya. Ahmad. Wah, ini perlu dipertanyakan ini. Alah, ini udah tingkat 3, masa prinsip asesmen tidak tahu? Calon guru itu yang 3 itu ya, merancang, mengimplementasikan, dan mengukur. 3 itu merupakan ranah yang penting untuk seorang guru tuh, ya. Nah, kalau kita melakukan asesmen, bayangkan saja, kita berpikirnya jangan terlalu jauh ya. Kalau kita akan membuat ini soal, ya itu soal itu kan yang lebih makro lah daripada asesmen. Kalau kita mau membuat soal, apa sih yang kita pikirkan? Yuk. Maya, Sofia Sari, Nurpiana, Fadil, Ahmad, Dalila, Nurfaiza, Cindy, Dia, Roseana, mana? Halo, Nadila, Diva, mana lagi nih? Nih, Izin Bu, ya siapa Neng? Fatmawati Bu. Oke, Fatmawati. Oke, Fatmawati. Apa kira-kira prinsip asesmen? Kalau tidak salah ya Bu, kalau tidak salah prinsip asesmen itu ada salah satunya mencakup seluruh yang tertuang dalam Materi. KD. Oke, Ya, itu materinya. betul ya. Mencakup semua materi yang diajarkan atau yang dilatihkan. Itu namanya terpadu. Ya, bahasa Inggrisnya itu integratif. Ya, tuh. 1. Oke, betul. Yang lainnya? Ada lagi Bu, satu Bu. Ya, apalagi Neng? Itu Bu, terfokus pada pencapaian, bukan hanya pada penguasaan materi Bu. Jadi mencapai seluruh tujuan kan? Seluruh tujuan, seluruh kriteria. Ya. Oke, betul. Jadi namanya objektif. Ya, ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Asesmen tuh harus transparan juga Bu. Oke, transparan. Artinya ya. tuh dari segi penilaian, dari kriteria penilaian juga ada dasar yang dijadikan pedoman gitu Bu. Bagus. Nah, ya, transparansi atau keterbukaan, ya. Oke, itu sudah dapat 3 tuh. Ada lagi? Izin, Bu. Ya, silakan Diva. Tidak menguntungkan pihak manapun, Bu. Jadi tidak ada yang mendapatkan keuntungan dari asesmennya. Oh, Semuanya harus adil. Atau nggak diuntungkan, mah ngapain juga buat bikin asesmen kalau tidak menguntungkan? Maksudnya tidak ada yang mendapatkan advantage, misalkan suku tertentu, agama tertentu, atau pihak-pihak tertentu, Bu. Oke, itu namanya adil ya.
Adil kan? Ya, itu mah Jadi pasti kan semua yang melakukan asesmen itu untuk keuntungannya banyak itu buat dianya sendiri, buat kelas, buat guru, buat sekolah, asesmen itu ya. Tapi maksud Diva itu betul ya. Jadi harus adil. Ya, tidak karena oke ini suku Sunda kasih soalnya yang gampang. Ini suku di Kalimantan kasih aja soalnya yang susah, ya tidak seperti begitu ya. Nah, jadi itulah prinsip keadilan. Ya, nah baik itu sudah 4 tuh yang sudah tergali ya. Jadi sebenarnya hanya tinggal 3 lagi. Tapi baiklah saya akan mulai ini kan. Ini kan ya, nih tadi sudah kan prinsip asesmen itu tadi objektif sudah ya, objektif, terpadu ya, terbuka ya, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan ya, kemudian yang lainnya ekonomis. Tuh, prinsip ekonomis ini efisien dan efektif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Ya, jadi bukan berarti gini maksudnya ekonomis itu. Ya, jangan sampai kita mencari atau mengukur terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu luas, padahal ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya misalnya cuma ABCDE ya, kemudian pelaksanaannya sampai ke Z gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini nanti membuat penilaian menjadi lama ya. Misalnya saja penilaian untuk pengetahuan ya atau keterampilan berpikir tidak perlu pakai praktikum. Lalu ada penilaiannya praktikum. Itu kan jadi bikin kosnya jadi tinggi. Padahal kan tidak perlu pakai praktikum kalau hanya misalnya pemahaman konsep, menjelaskan fenomena yang begitu-begitu ya, melakukan atau membuat ide gagasan gitu ya, membuat suatu apa namanya alasan reasoning kan tidak harus pakai praktikum. Praktikum itu kalau kita mau menilai kinerja, keterampilan tangan ya, hands on. Itu baru lewat praktikum ujiannya. Ah gitu. Itu yang kita sebut sebagai ekonomis. Ya, tadi terbuka ya, transparansi itu. Ya, prosedurnya siswa harus tahu. Ya, oke, besok ujiannya open book saja ya. Tapi Anda harus tidak boleh membawa buku ini yang boleh dibawa dan segala macam. Itu namanya prosedurnya. Ya, kriterianya kita sampaikan, kita akan ya melakukan asesmen untuk mata pelajaran, misal untuk materi yang dari misalnya pertemuan pertama sampai pertemuan 7. Ya, itu. Di luar itu tidak akan kita apa namanya ukur, gitu ya. Kemudian bagaimana nanti pengambilan keputusannya? Ya, semua termasuk juga mahasiswa atau siswa harus tahu pengambilan keputusannya itu seperti apa. Misalnya saja kita membuat asesmennya itu ada asesmen kinerja, ada asesmen apa namanya dengan menggunakan kuesioner sikap, ada asesmen dengan soal. Soalnya itu esai atau misalnya pilihan berganda. Bagaimana bobot penilaian dan segala macam itu harus disampaikan kepada mahasiswa atau kepada siswa. Sehingga siswa juga bisa membuat strategi pada saat menjawab soal. Ya, jadi kalau misalnya dia tahu bobot yang terbesar itu misalnya pada soal esai, maka dia akan fokus pada esai. Karena dia mencari bobot yang terbesar. Ya, jadi daripada dia mengutak-ngatik soal yang susah tetapi bobotnya hanya sedikit, maka dia tentu akan memilih, saya pilih yang bobotnya besar, kan gitu. Nah, itulah ya yang perlu diketahui ya oleh siswa atau mahasiswa pada saat akan menilai. Itulah yang kita sebut transparansi ya atau terbuka. Kemudian yang kelima ya memenuhi kaidah sistematik. Ya, asesmen ini harus dilakukan secara terencana, tidak boleh tiba-tiba guru masuk ke kelas ujian sekarang.
Kan nggak mungkin, pasti mahasiswa akan protes. Kok nggak ngasih tahu, Pak? Kan tidak sesuai jadwal, gitu, dan segala macam. Ya, mesti mahasiswa sekarang itu ahli kalau urusan protes, ya. Nah, jadi pasti diprotes tuh kalau misalnya dosen tiba-tiba datang ke kelas tanpa Bu lagi langsung mengatakan, keluarkan kertas lembar ujian. Nah, ya, kalau seperti begitu, itu kan nggak akan mungkin bisa dilakukan. Itu untuk tes. Kecuali kalau untuk pretest, ya. Kalau pretest itu biasanya kan dilakukan seperti begitu, ya, tidak masalah, kan bukan untuk menilai hasil akhir kalau pretest itu, ya. Kalau atau misalnya hanya untuk kuis saja. Kalau kuis tidak digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan, tidak masalah juga, gitu ya. Nah, itu dilakukan spontan. Ya, biasanya ada kuis-kuis itu biasanya di dalam pembelajaran, ya, untuk melihat bagaimana tangkapan siswa terhadap materi, ya. Biasanya kan kita sekarang apalagi kalau daring, ya, kita pakai misalnya kuisis, ya. Tiba-tiba saja ada keluar soal. Nah, kemudian kita menggunakan Slido, gitu ya. Soalnya keluar, silahkan dijawab. Nah, setelah itu baru diindikan lagi. Ya, itu untuk feedback. Sebenarnya untuk proses pembelajaran, ya. Nah, asesmen yang dimaksud di sini adalah asesmen yang digunakan untuk menilai proses hasil belajar, proses dan hasil belajar, ya. Nah, kemudian yang keenam tadi, ya, itu edukatif. Edukatif itu apa? Asesmen yang digunakan dapat memotivasi dan dan mendidik, memotivasi, ya, entah itu siswa, mahasiswa, atau memotivasi dosennya, ya. Kalau kita hasil asesmen ini misalnya ternyata rata-ratanya masih di bawah, ya, di bawah harapan, tentu kita kan dosen juga, ya, pasti dosen itu galau, ya. Dosen yang bagus itu adalah dosen yang bisa, ya, memperbaiki, mengintrospeksi apa yang sudah dia lakukan itu sudah benar atau tidak. Ya, salah satu caranya itu dari asesmen. Ada dosen yang sangat bangga kalau mahasiswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Ya, oh lihat, saya kasih soal, nggak ada satupun yang bisa jawab dengan bangganya. Kalau saya tuh bukan bangga, saya akan sedih. Kenapa soal yang saya buatkan kok nggak bisa dijawab? Berarti ada yang salah di dalam proses pembelajaran kita. Yang salah siapa? Dosen, bukan mahasiswa. Kenapa dosen tidak mampu mengajak mahasiswa untuk belajar? Ya, tuh. Jadi itu pasti. Kemudian untuk mahasiswa juga pasti ada, ya, ininya, ya, jadi bahan memotivasi. Duh, saya nilainya hanya 59 nih, padahal sedikit lagi. Apa sih yang kurang dari kemarin jawabannya? Nah, kan dia bisa merefleksi diri. Saya kurang ini. Iya benar, sebenarnya harusnya seperti begini. Kalau jawabannya nggak keliru aja ini, pasti nilai saya 70. Gitu kan? Nah, itulah, ya, gunanya asesmen itu. Kalau tidak ada asesmen, kita nggak tahu, ya, saya nggak tahu pencapaian saya itu seperti apa. Sebagai dosen juga nggak tahu seperti apa mahasiswa saya, ya. Nah itu, ya. Nah jadi itu yang kita sebut asesmen itu harus memenuhi prinsip edukatif, ya. Dan yang terakhir akuntabel. Tadi itu, ya, asesmen yang dilaksanakan itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Ya, dengan cara apa akuntabilitas asesmen itu kita peroleh? Asesmen itu harus mengukur apa yang akan diukur. Kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan tujuan, ya, bagaimana bahasa komunikasinya sudah bagus belum di dalam asesmen itu, apakah bahasanya rancu atau tidak. Nah, oleh karena itulah maka asesmen yang bagus itu harus melalui langkah validasi. Ya, kalau Anda nanti melakukan penelitian, maka asesmennya ini harus akuntabel. Ya, caranya apa? Anda lakukan validasi. Entah itu validasi konten, validasi konstruk, ya, atau ukur uji reliabilitasnya, tingkat kesukarannya, dan seperti itu.
Ya, seperti yang sudah disampaikan di dalam perkuliahan asesmen. Ya, coba Anda kembali ya ke perkuliahan asesmen itu tadi. Bagaimana caranya melakukan validasi konstruk, validasi konten, ya, kemudian uji reliability, ya, uji tingkat kesukaran soal, ya, dan yang lain-lain. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa asesmen itu, instrumen asesmen itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu namanya akuntabel. Ya. Nah, jadi itulah ya prinsip-prinsip asesmen yang harus kita pegang. Ya, mau asesmen apa saja, ya, materi apa saja, yang diasesnya apa saja, sama tetap prinsipnya, tetap minimal atau setidaknya ada 7. Ya, nah sekarang kita masuk pada diskusi tentang asesmen pembelajaran STEM. Ya, nah kita tahu ya bahwa pembelajaran STEM itu tadi ya yang kita bayangkan itu harus bermuara pada 4 skills ya. Keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif ya, produk kreatifnya juga, keterampilan berkomunikasi dan keterampilan berkolaborasi. Ya, keterampilan berkomunikasi bisa kita lihat bagaimana caranya seseorang atau siswa itu menuangkan ide gagasan di dalam presentasi. Ya, saya kira rubrik menilai presentasi Anda sudah tahu. Ya, kemudian untuk menilai kolaborasi, ya, tentu kita juga bisa melihat pada saat mereka melakukan presentasi, ya, atau pada saat proses pembelajaran. Kita lihat ya, setiap kelompok itu ya akan melaksanakan kolaborasi. Bagaimana keaktifan setiap anak itu, kemampuan kolaborasinya bisa dilihat. Kita menggunakan semacam rubrik penilaian ke kolaborasi. Ya, itu bisa. Ya, di dalam presentasi juga bisa. Kolaborasi itu bisa terlihat di dalam presentasi, ya. Kadang-kadang ada dalam satu grup diskusi itu yang presentasinya hanya 1 orang. Padahal satu grup itu ada 4 orang. Ya, itu artinya kemampuan kolaborasinya masih kurang. Meskipun misalnya saja mereka berasumsi ya, sudah saya yang memikirkan idenya. Ya, kemudian 1 orang membuatkan PPT-nya. Ya, kemudian 1 orang misalnya mencarikan literaturnya, 1 orang menampilkan misalnya mengkomunikasikan ya. Nah, seperti begitu itu juga kolaborasi. Tetapi kolaborasi yang seperti begitu itu kurang bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mencakup ya keseluruhannya. Jadi kan kemampuan komunikasinya kan nggak bisa kelihatan kalau tidak presentasi. Jadi sebaiknya ya kalau presentasi itu kita menilai masing-masing punya segmen sendiri ya, segmen sendiri dia melakukan presentasi. Kalau kita mau menilai komunikasi juga, kemampuan berkomunikasi juga ya. Nah itu intinya. Tetapi ya untuk menilai keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif ya, maka keduanya itu ya dapat kategorikan sebagai higher order thinking skills. Ya, creative thinking ya, kemudian critical thinking itu adalah bagian dari higher order thinking skills. Ya, maka kita bahasnya itu sesuai dengan beberapa teori asesmen ya yang sudah disampaikan oleh banyak ahli. Banyak sebenarnya ahli yang sudah menyampaikan bagaimana mengakses itu ya. Tapi saya mengambil yang Kuhn ini, yang simple, yang sederhana. Kuhn itu 2001. Kemudian saya mengambil juga yang ini saja, yang paling gampang juga ya. Nah, jadi yang pertama ya, assessment HOTS itu mencakup
mengidentifikasi pertanyaan, asumsi, atau isu untuk melakukan investigasi. Nah, coba lihat ya. Ini sudah nomor satunya aja udah luar biasa nih, tinggi. Untuk melakukan penyelidikan. Contohnya, ya, siswa harus dapat menjawab pertanyaan. Apa yang harus diverifikasi, apa yang harus diketahui, atau apa yang harus diselidiki. Ya, berarti ini kan yang saya bayangkan, saya akan membuat soal permasalahan. Ya, ada permasalahan, ada cerita, ada isu. Nah, lalu pertanyaannya ya, apa yang dapat kalian lakukan terkait dengan permasalahan di atas? Ya, atau usulan apa? Ya, kira-kira yang dapat Anda lakukan atau apa yang harus diselidiki untuk menjawab pertanyaan itu. Gitu ya. Nah, itu nomor satu. Kemudian yang kedua ya adalah menerapkan beberapa kriteria dan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti dan atau data dari berbagai perspektif secara sistematik. Ya, jadi misalnya saja ya untuk mengetahui ya apa penyebabnya ya, misalnya pencemaran kimia terjadi ya di lingkungan pabrik itu ya, di lingkungan pabrik. Kita kan harus mencari tahu ya apa pabrik itu ya memproduksi apa, kemudian limbahnya itu, sisa produksinya itu apa saja ya, lalu bagaimana treatment yang sudah dilakukan oleh pabrik itu untuk meminimalkan limbah, lalu bagaimana kualitas air limbah yang keluar dari pabrik itu. Wah, kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti begitu itu harus dijawab dulu ya, kumpulkan dulu, lalu kemudian dia mencari jawabannya, entah itu datang ke pabrik, Pak, mohon maaf, saya dari kelompok ini, gitu ya, mahasiswa akan mencoba mencari tahu kira-kira ini gini, gitu ya. Nah, boleh nggak kita melakukan wawancara? Oke, wawancara lah. Apa produksinya, bahan kimia apa yang digunakan, ya, bagaimana penggunaannya, pengelolaan limbahnya seperti apa, terus ditanya. Ya, nah seperti polisi yang sedang menyelidiki, ya, nah, seperti begitu, ya. Nah itu yang nomor 2. Yang nomor 3, coba perhatikan, ya, mengembangkan dan menghasilkan deskripsi koheren, ya, koheren itu kompak, ya, jadi deskripsi yang yang kompak itu apa, lengkap gitu ya. Kemudian kesimpulan, prediksi, penjelasan, evaluasi, atau argumen yang selaras dengan bukti. Ya, oke. Misalnya saja dari hasil yang tadi itu ya, yang kita wawancara dengan pabrik, kemudian kita lakukan uji air limbah yang keluar gitu ya. Ternyata kita bisa menyimpulkan ya bahwa dari pabrik ini memang dihasilkan potensi limbah, ya. Limbah ini meskipun ternyata ada ada pengelolaan limbahnya, tetapi pengelolaan limbahnya itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena terbukti gitu ya, hasil limbah, air limbah yang keluar dari pabrik itu mengandung misalnya zat organiknya sekian karena dari COD dan BOD-nya tinggi gitu ya. Terus ada pH-nya nggak bagus. Terus itu ya. Nah, itu bisa menyimpulkan bahwa air limbah yang keluar dari satu proses produksi dari pabrik ini memang mencemari lingkungan karena konsentrasinya lebih dari yang seharusnya. Kenapa limbah ini terjadi? Ya, di dalam pabrik itu sendiri sudah ada pengolahan limbah, tetapi tempat pengolahan limbah atau proses pengolahan limbah tidak berjalan dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kalau dia sudah mampu melakukan seperti begitu, itu bagus. Ya, nomor 3.
Ya, kemudian yang keempat, melakukan upaya kognitif yang diperlukan untuk mendukung klaim pengetahuan. Ya, misalnya saja ya, setelah dapat ini hasilnya seperti begitu. Oh, kalau begitu ya, ini harus diatasi dengan apa misalnya? Sebelum air itu masuk ke sini, ya, masuk ke lingkungan, air itu harusnya diolah lagi dengan pengolahan akhir. Pengolahan akhir ini bisa menggunakan A, B, C, D. Nah, itu dia punya pengetahuan. Ya, kenapa dia menggunakan menyarankan menggunakan bahan A, B, C, D. Nah, itu pengetahuan. Nah, setelah itu ya, dia harus gali itu pertanyaan berikutnya itu ya. Benar gak ya? Ini cocok gak ya? Bisa nggak si bahan A, B, C, D ini mengatasi permasalahan misalnya pH menjadi netral kurang lebih gitu ya. Kandungan zat organiknya menjadi sesuai dengan baku mutu air ini ya, air sungai dan segala macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti begitu itulah yang upaya kognitif. Ya, mempertanyakan selalu. Itu sudah masuk ke metakognisi namanya. Ya, mempertanyakan apakah saran saya ini sudah oke belum ya? Nah, gitu. Selalu ada. Nah, itulah yang disebut melakukan upaya kognitif. Ya. Nah, baik. Ini asesmen pembelajaran yang disampaikan oleh Kuhn. Ya. Nah, Ennis menyampaikan 4 juga, ya, 4 komponen di dalam asesmen high order thinking skills. Tadi Kuhn 4, ya. Ini Ennis 4. Pada dasarnya sama nih ya. Jadi sama 4 ini tuh ya. 4 yang punya Ennis itu kurang lebih sama dengan 4 yang disampaikan oleh Kuhn itu. Hanya ininya yang berbeda. Formulasi kalimatnya menggunakan istilahnya yang berbeda. Kurang lebih sama saja. Jadi jangan sampai Anda ini mau pakai yang Ennis, mau pakai yang Kuhn, mau pakai yang Bloom. Ya, sama semuanya juga. Jangan menggunakan ini. Jangan dicampur aduk. Ya, kalau mau pakai Ennis. Kalau pakai yang Bloom aja. Yang belum juga kan sebenarnya yang C4, C5, C6 itu sudah bagus, itu sudah higher order thinking skills ya. Yang belum yang ini itu ya. Nah, itu boleh menggunakan itu ya. Baik. Ennis ini menyampaikan ada 4 ya parameter higher order thinking skills. Klarifikasi dasar membuat keputusan, menyimpulkan dan menilai kesimpulan ya, dan membuat klarifikasi lanjutan. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama klarifikasi. Ya, klarifikasi dasar itu terdiri atas 4 lagi ya, komponen. Yang pertama, mampu menganalisis argumen. Ya, mampu menganalisis argumen. Yang kedua, mampu memahami dan menggunakan grafik matematik. Nah, coba ya. Nih, di STEM itu ya ada komponen math-nya, matematiknya. Nah, di sini nih ya, menggunakan grafik dan matematik itu merupakan salah satu literasi matematik. Ya, nah, jadi kalau pembelajaran STEM, nah mesti yang ini itu ada nih, ya soalnya yang seperti begini nih, ya. Kemudian mampu mengajukan pertanyaan untuk menjawab klarifikasi dan fokus pada pertanyaan. Ya, ayo kita lihat mampu menganalisis argumen. Biasanya kan dikasih argumentasi siapa, gitu ya. Menurut siapa ini disebabkan karena ini. Nah, ya kita harus mampu membuat anak-anak itu menganalisis argumen. Benar nggak sih argumennya? Itu ya. Oh benar, argumen dia benar, argumen dia kurang pas, argumen dia salah sama sekali. Kenapa? Ya, itu dia memberikan alasannya, mengusulkan alasan. Ya, memberikan asumsi sederhana. Kalau misalnya dia mengatakan dia oke, gitu ya, benar. Ya, apa yang disampaikan oleh ahli itu betul, gitu ya. Asumsinya apa?
ya. Apakah dia bisa juga memberikan contoh yang lain ya untuk menguatkan pembenaran terhadap satu argumen itu ya. Misalnya bisa mengilustrasikan menggunakan diagram. Ya, kemudian dia juga bisa meringkas. Ya, kalau misalnya ada tulisan orang lain ya yang panjang, dia bisa menarik inti dari tulisan itu, ya, maka dia mampu menganalisis argumen dengan baik. Itulah, ya, ini indikator-indikatornya itu mengidentifikasi kesimpulan, mengusulkan alasan, berasumsi, mengilustrasikan menggunakan diagram, meringkas. Itu contohnya saja. Ya, contoh indikator untuk menganalisis argumen. Kemudian, ya, yang kedua nih, mampu memahami menggunakan grafik dan matematik. Ya, jadi kalau kita memberikan soal dalam bentuk grafik, tabel, diagram, lalu diminta untuk membaca grafik itu atau memahami grafik itu, ya, maka itulah literasi matematik. Ya, masih masuk klarifikasi dasar. Ya, kemudian memahami aritmatika dan matematika dasar, misalnya dengan perhitungan-perhitungan persentase, molaritas, itu juga bagian dari literasi matematik. Ya, karena kan kalau urusan stokiometri itu sebenarnya, ya, kalau kali bagi tambah kurangnya, ya, atau logaritma pH sama dengan min log konsentrasi, itu sudah operasi matematik, bukan keahlian kimia. Keahlian kimianya itu menentukan berapa mol H+ yang dihasilkan berdasarkan persamaan reaksi. Ya, nah itu keahlian kimianya. Tetapi setelah kita sudah tahu, misalnya konsentrasi H+-nya itu sekian, maka kalau menghitung pH sama dengan minus log konsentrasi H+, tinggal memasukkan saja, itu operasi matematik. Ya, jadi kimianya mah bagaimana misalnya menghitung stokiometri reaksi ya untuk reaksi redoks ya 1:5, 1:6, 2:3. Nah, itu yang keahlian kimianya, pemahaman kimianya. Tetapi kalau sudah menghitung ya misalnya saja yang elektrokimia juga E0 sama dengan E0 dikurang 0,059 dibagi N log hasil reaksi, konsentrasi hasil reaksi dibagi per reaksi, ya, itu kan persamaan matematik. Ya, oke. Jadi itu intinya. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk ya. Kemudian mampu mengajukan pertanyaan untuk menjawab klarifikasi. Mengajukan pertanyaan itu diberi narasi atau diberi video. Nah, ya, kalau anak yang kreatif, yang punya berpikir kreatif atau berpikir kritis, ya, mampu mengajukan pertanyaan mengapa, kok kenapa ya terjadi ya, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan yang tadi itu di dalam tulisannya itu atau di dalam video itu ada dikatakan gini, apa sih maksudnya, ya? Apa contohnya, apa bedanya, apa faktanya, apa yang bisa dijelaskan dari hal ini? Itu pertanyaan-pertanyaan ya yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memiliki keterampilan berpikir kritis atau kreatif. Ya. Nah, dan yang terakhir untuk klarifikasi dasar ini ya fokus pada pertanyaan. Ya, jadi dia bisa membuat pertanyaan ya yang dirumuskan dengan lebih baik. Ya, menggunakan data-data atau bukti-bukti yang ada di dalam konteks pertanyaan ini. Ya, kemudian mengidentifikasi, merumuskan kriteria untuk menilai jawaban. Ya, nah, jadi ini tuh misalnya saja begini, ya, ada seseorang anak gitu ya membaca ini, kemudian dia menjawab ini, nah gitu ya. Menurut kalian jawaban anak itu benar atau salah? Nah ini mengidentifikasi, merumuskan kriteria untuk menilai jawaban. Misalnya saja ya, satu kelompok membuat satu inovasi. Ya, inovasinya itu seperti begini nih gambarnya. Misalnya gambar alat untuk penjernihan air. Ya, nih ya bahan-bahannya disusun seperti begini. Nah,
Coba menurut kalian ya, ini ya, alat prototip ini apakah sudah sesuai, sudah benar, ataukah ya masih ada yang perlu diperbaiki? Nah, itu ya. Nah, jadi itu boleh. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, mengungkapkan situasi pikiran melalui pertanyaan. Oke ya, situasi pikiran ini, apa yang ada di dalam pikiran itu kemudian dikeluarkan, dituangkan di dalam pertanyaan. Itu fokus pada pertanyaan. Ya, banyak ya tuh indikatornya. Ambil salah satu aja, salah dua, salah tiga, boleh untuk klarifikasi dasar. Ya, nah berikutnya ini yang kedua. Ya, yang kedua dari apa yang disampaikan oleh Enis itu adalah kemampuan memutuskan. Ya, dasar membuat keputusan. Dibagi 3, ya. Mampu menilai kredibilitas sumber informasi, ya, mampu mengobservasi dan menilai laporan observasi, dan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Itu untuk membuat keputusan. Ya, jadi sebelum memutuskan dia menggunakan alasannya apa? Ya, reasoningnya apa? Oh, cari informasi. Oh, berdasarkan informasi. Nah, informasinya itu dari mana? Apakah dari sumber terpercaya ataukah dari hoax ya? Nah, sumber terpercaya itu jelas sekali ininya, literaturnya ya. Ininya. Kemudian ya, ini poin-poinnya. Menentukan kriteria keahlian, memastikan tidak ada konflik kepentingan, memahami sumber lain, menggunakan prosedur yang mantap, mengetahui resiko, mampu memberikan alasan, menerapkan prinsip kehati-hatian. Ya, nah itu ini indikator-indikator yang ininya dari mampu menilai kredibilitas sumber informasi. Ya, nah untuk yang kedua, mampu mengobservasi dan menilai laporan observasi, ya, dia menyediakan catatan observasi secara lengkap, menyediakan bukti kuat, bukti yang menguatkan, ya, memungkinkan dilakukannya pembuktian, menyampaikan kriteria yang sangat kredibel, ya, ini mampu mengobservasi dan menilai laporan observasi. Ya, jadi pada saat dia menilai satu laporan observasi, dia membuat catatan lengkap portofolionya. Oh, ini laporannya. Misalnya untuk pendahuluannya ini kurang ini, ya, ada catatannya lengkap gitu. Itu bukti yang diperlukan pada saat dia menilai laporan observasi. Ya, bisa ini ditanyakan di dalam soal. Ya, jadi misalnya saja apa namanya? Menurut Anda, apakah laporan observasi ini sudah sesuai dengan harapan? Ya, oke, laporan observasinya itu sudah bagus karena misalnya saja diinikan dengan bukti-bukti ini terus dituliskan sama dia bukti-buktinya bahwa kita mengatakan kategori bagus itu dasarnya apa? Ya, nah begitu. Nah ini sama ya ininya kira-kira seperti begitu. Nah yang terakhir, ini mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Ya, oke, menggunakan dasar pengetahuan yang dimiliki dalam setiap situasi. Oke, kalau menurut saya ya katanya gitu ya, ini apa namanya arangnya ya, karena ini zat organik ya, arangnya yang paling bagus itu adalah arang dari misalnya batok kelapa. Mengapa dia berpikir tentang arang batok kelapa? Karena berdasarkan pengetahuan saya, arang batok kelapa itu ya kemampuan untuk mengabsorpsi zat organiknya itu paling tinggi dibandingkan dengan arang kayu dan arang-arang jenis lainnya. Nah, itu maksudnya. Ya, pada saat dia mengambil keputusan bahwa arangnya ini boleh diganti, nah itu dia punya alasan. Alasannya itu apa? Pengetahuan yang dia sudah miliki. Ya, nah, jadi termasuk juga pada saat misalnya dia menggunakan membran ya, oke pakai osmosis ya, reverse osmosis. Membrannya apa?
Oh, berdasarkan pengetahuan saya, membran yang bagus itu ya untuk menahan dan tidak misalnya menahan tidak semua ya ion-ion logam ion logam ini ya yang diperlukan itu tidak tertahan, maka kita menggunakan membran yang misalnya punya diameter porinya sekian karena logam alkali tanah diameternya itu misalnya diameter ionnya itu sekian sehingga dia bisa merobos masuk. Sementara logam-logam berat misalnya ya dia punya diameter sekian gitu ya, dia tidak bisa menerobos masuk. Nah itu ya pengetahuan tentang konsep-konsep itulah yang akan membawa dia memilih salah satu alternatif. Ya, nih. Termasuk membuat kesimpulan juga. Ya. Nah, ini kemampuan membuat keputusan. Nah, yang ketiga, nah ini ya, yang ketiga menyampaikan dan menilai kesimpulan. Ada 3 lagi ya parameternya. Mampu membuat keputusan, mampu membuat dan menilai argumentasi dan kesimpulan secara induktif, dan mampu membuat dan memutuskan berdasarkan pertimbangan nilai. Ya, pertimbangan nilai apa? Bukan nilai skor ya, bukan nilai skor, tetapi nilai yang ini misalnya saja, oh kalau menggunakan bahan ini bisa, tapi tidak ramah lingkungan, gitu ya. Yang ini ya meskipun kurang bagus kekuatannya, tapi dia ramah lingkungan. Ya, kemudian menilai ada 2 misalnya bahan yang bisa digunakan. Oh, yang ini mahal, yang ini murah. Berarti kita pakai murah dengan durability yang sama. Nah itu mampu memutuskan berdasarkan pertimbangan nilai itu. Ya, jadi kalau STEM-nya pakai ESD, ya, STEM-nya pakai ekonomi, ya, lingkungan dan kaitannya dengan kesehatan, itu sangat mungkin pertimbangan nilai itu menjadi salah satu yang digunakan untuk parameter penilaian. Ya, nah itu, ya. Yang ketiga, ini yang ketiga, yang keempat. Yang keempat terkait dengan klarifikasi lanjutan. Nah, klarifikasi lanjutan itu sebenarnya higher order thinking skills yang tertinggi derajatnya. Ya, yang tertinggi derajatnya. Yang pertama ada 5 nih, ada 5. Mampu mendefinisikan istilah, ya, dan definisi penilaian menggunakan kriteria yang tepat. Dia sudah mampu menilai dan segala macam, tapi dia mampu mendefinisikan istilah, ya. Nah, itu keterampilan yang tertinggi. Ya, kemudian yang kedua, mampu menanggapi dalih secara cepat, secara tepat. Mampu berpikir menyelidik terhadap sebuah pemikiran. Nah, ini menyelidik lebih dalam ya. Yang tadi itu hanya mencari alasan mengapa orang berpikir seperti begini. Nah, kalau yang ini menyelidik lebih dalam, dia melakukan berbagai ini ya, pakai penalaran, pertimbangan, ada premisnya, alasannya, ada asumsi, posisi, ada proposisi dan segala macam itu diperhitungkan. Ya. Nah, jadi semacam memberikan reasoning melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Ya, karena dia tidak mau memutuskan sembarang memutuskan. Ya, jadi dia selidiki banget ya. Dalam-dalam ya, kemudian baru dia sampaikan pemikirannya ya terhadap pemikiran orang itu, apa dia oke atau tidak ya, setuju atau tidak terhadap pemikirannya, atau dia punya gagasan yang lain, atau dia punya pemikiran alternatif yang lain, dia pasti akan menyampaikannya setelah dia melakukan penyelidikan yang lebih dalam ya tuh. Nah, ini ya soal-soal yang untuk yang terakhir ini susah dibuat di dalam soal pilihan berganda. Biasanya soal-soal ini dibuatnya dalam kasus-kasus. Ya, jadi diberikan di dalam kasus, kemudian diminta untuk membahas kasus itu ya sesuai dengan indikator-indikator ini tadi. Apalagi ini yang terakhir,
mampu menyadari kualitas pemikiran diri sendiri, metakognisi. Ya, ini metakognisi ini sama dengan yang disampaikan oleh Kun yang terakhir. Ya, ini klarifikasi lanjutan metakognisi. Jadi, memang di dalam Bloom juga bermetakognisi itu adalah keterampilan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Ya, keterampilan menilai pemikirannya. Jadi misalnya saja dia sudah membuat satu produk, dia sudah membuat satu reasoning, satu penalaran. Benar nggak ya produk saya ini? Benar nggak ya alasan saya ini mengapa saya melakukan ini? Nah, ya dia selalu melakukan itu apa namanya bertanya di dalam dirinya. Coba saya coba yang ini benar nggak ya? Gitu. Jadi dia itu selalu melakukan pemeriksaan, memeriksa secara terus-menerus sehingga dia sampai pada keputusan, oke, benar, gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia punya kepercayaan diri yang kuat. Jadi orang yang mampu bermetakognisi itu biasanya orang yang punya kepercayaan diri yang kuat. Ya, nah itu yang terakhir. Nah, kemudian biasanya ini yang diharapkan oleh seorang guru, mengenali penjelasan berputar-putar, berbelit-belit, tidak logis. Guru, dosen harus punya keahlian ini. Ya, kita bisa melihat sejauh mana murid kita itu ngeles, ya, menjawab pertanyaan, ya, yang aneh, ya, jawabannya itu muter-muter. Ada ya, saya punya teman luar biasa, dia itu pintar. Tetapi pada saat dia menyampaikan gagasan, ya, itu gagasannya itu disampaikan dengan cara yang sulit dicerna. Ya, saya punya itu ada 2 teman, ya, di jurusan di pendidikan kimia dulu waktu saya di UPI. Ya, ada 2 teman itu luar biasa pinternya. Ya, tapi kami satu jurusan nggak ngerti pada saat dia menyampaikan, mengkomunikasikan gagasannya itu. Bapak ini apa sih maksudnya gitu ya? Ya, nah itu saya tapi pintar dia itu. Nah, ya, saya bisa memahami pemikiran dia itu setelah saya bergaul dengan beliau ini 4 tahun dalam penelitian. Penelitian tentang ini apa namanya? Makroskopis itu loh, makroskopis, mikroskopis itu, ya, yang apa ya, bukan hierarki konsep ya, apa itu dulu itu lupa saya ini sampai lupa lah karena udah lama. Ya, Representasi apa ya Bu ya? bukan Ya. itu. Apa itu? Jadi dia punya satu istilah sendiri gitu. Oh, Saya nggak ngerti gitu ya, itu mau kemana gitu ya. Saya pertamanya itu saya jangan-jangan ini multiple representasi maksudnya ya. Ternyata bukan gitu ya. Oh, terus apa lagi ya? Terus saya akhirnya karena saya mau tahu, saya ikut beliau penelitian. Tahun pertama nggak ngerti, tahun kedua nggak ngerti, tahun ketiga mulai saya paham maksud dia. Ya, dan tahun keempat saya paham maksud dia juga. Ya, akhirnya saya tahu maksudnya dia itu seperti apa setelah saya mempelajari itu. Jadi prosesnya itu memang lama gitu ya untuk sampai tahu sampai itu. Nah, rupanya beliau itu tidak mampu mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, itu jadi kesannya itu berbelit-belit. Nah, kalau kesannya berbelit-belit, orang kan tampaknya itu akan cepat bosan. Ya, jadi bukan bosan ya. Akhirnya sudahlah, kok nggak ngerti-ngerti, udah nggak gitu ya. Akhirnya gitu. Ya, dan meskipun dia pintar dan segala macam, tidak bisa dia jadi guru besar. Karena itu tidak mampu membuat orang percaya pada ide gagasan dia. Tidak mampu membuat orang menjadi aware terhadap apa yang menjadi pemikiran dia. Nah, jadi kan kesannya orang itu jadi ini kok nyeleneh banget pemikirannya. Kesannya itu seperti begitu pada akhirnya. Ya. Nah, itu. Jadi itulah ya, kemampuan metakognisi itu kemampuan untuk memperhatikan label-label kesalahan itu memang tidak bisa orang itu semua bisa langsung tahu apa maksudnya. Ya. Nah, tapi kan kalau level kita mah ke mahasiswa
level kita mahasiswa nanti calon guru ke murid gitu ya. Cara berpikir anak-anak, cara berpikir mahasiswa tidak serumit cara berpikir dosen. Ya, sehingga kita para dosen bisa tahu sebenarnya arah pemikiran anak mahasiswa itu kemana. Ya, kadang-kadang kan kita mendapatkan soal ya, jawaban soal esai itu berbelit-belit kayak gini. Ini maksudnya apa sih? Mahasiswa teh ngejawabnya. Nah, kalau kita mau tega ya, kalau kita mau tega, aduh ini jawabannya berbelit-belit, coret, nol. Kan gitu. Tapi kalau dosen yang punya kemampuan ini ya, itu mencoba untuk mencoba untuk berpikir apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh mahasiswa. Sehingga ya meskipun jalannya berbelit-belit, kita bisa dapat, oh maksudnya dia kayak gini ya, tapi dia tidak mampu menuangkannya di dalam kalimat. Nah, itu berarti pada saat kita menilai kemampuan mengomunikasikan si mahasiswa, itu nilainya rendah. Tetapi kita bisa menangkap apa esensi dari pemikiran mereka, maka kita bisa berikan penilaian meskipun tidak maksimal. Itulah gunanya esai. Ya, jadi esai itu untuk menilai keterampilan tingkat tinggi yang seperti begini nih. Karena kalau yang seperti begini tidak bisa dinilai itu di dalam di dalam soal yang sifatnya pilihan berganda. Tidak bisa. Ya, jadi itu harus dinilai dari esai yang dibuat oleh mahasiswa, tulisan yang dibuat oleh mahasiswa. Ya. Nah, itu. Nah, inilah yang disebut mengklarifikasi lanjutan. Ya, nah, jadi hanya orang yang sudah ini ya, guru tapi dosen harus mampu melakukan ini. Ya, baik. Nah, ini kelamaan jadi nggak bisa maju. Nah, nih kita kembali ke dua kata kunci dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Kata kuncinya sih critical thinking dan creative thinking, keterampilan berpikir. Ya, mari kita coba ya bandingkan. Ini hanya mencoba membandingkan saja ya. Jadi jangan terlalu ini dipakai sebagai patokan ya, karena ini biasanya saya mengambilnya itu dari banyak dari banyak tulisan tentang critical thinking itu apa, creative thinking itu apa. Ya, tetapi intinya critical thinking itu ya berpikir yang lurus, linier, sistematik. Nah, itu critical thinking. Ya, yang menggunakannya siapa? Apa yang berperannya siapa? Otak kiri. Kalau creative thinking itu yang berperannya itu otak kanan. Ya. Nah, tuh lihat, berpikir analitik. Analitik itu kan sistematik. Ya, tetapi kalau creative thinking generatif. Sesuatu yang masih bisa di-generate lagi, gitu ya. Oh, ini tadinya kan kayak gini aja, A. Kemudian oh ini harus ada A plus plus plus. Nah, gitu, ya. Itu creative thinking. Ya. Nah, critical thinking itu biasanya mengerucut pada satu kesimpulan, konvergen. Ya, sementara kalau creative thinking itu divergen, bisa banyak ininya, ya solusinya itu bisa banyak. Ya, vertikal, berpikirnya vertikal, lurus, ya. Kalau ini lateral, kemana-mana, ya. Bisa melihat berbagai faktor, ya. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa misalnya yang miring, ya, dan segala macam. Itu bisa dari berbagai sisi, ya, dan lain-lain ini. Ya, banyak. Ya, ininya. Berpikir linier, yang ini asosiatif. Tidak linier ya kalau yang creative thinking. Kalau yang ini ada penalaran kayak yang di creative thinking itu ada pengayaan selalu ya, sehingga ada sesuatu yang baru, novelty. Ya. Nah, biasanya ya critical thinking itu berargumentasinya itu dengan kalau ada argumen orang lain, ya selalu orang yang berpikir kritis itu
Oke, tetapi nah itu critical thinking. Ya, kalau yang creative thinking, oke, dan dapat ditambahkan ini, gitu. Ya, ada banyak tambahan argumen-argumen, tambahan usulan-usulan, asumsi-asumsi dan yang lainnya. Itulah creative thinking. Mau pilih yang mana? Critical thinking atau creative thinking? Ya, orang tidak akan mampu berkreatif kalau tidak punya basic critical thinking. Ya, jadi critical thinking itu modal dasar untuk creative thinking. Itu intinya. Jadi tidak boleh memilih. Ah, udah saya mah critical thinking aja, nggak usah creative thinking. Nggak bisa. Ya, apalagi menghadapi zaman global ini. Ya, orang dimulai belajarnya itu critical thinking dulu. Setelah dia critical thinking terbiasa, baru dia berpikir creative thinking. Karena dia akan mencari yang lain. Kalau dia sudah ada tahu sesuatu, dia harus mencari yang lain. Itulah creative thinking-nya. Ya, nah dua-duanya itu critical thinking ya leads to creative thinking dan creative thinking leads to kreativitas dan inovasi. Ya, jadi kalau creative thinking biasanya diakhiri dengan produknya. Oke, kalau begitu saya akan mencoba deh buatlah kalau begitu mah gitu ya. Kemudian orang misalnya membuat misalnya ini mie. Ya, buat mie. Oh, mie-nya kayak gini ya. Bisa nggak ya kalau mie-nya itu bisanya ditambahkan, kan anak-anak itu nggak suka ini ya sayuran ya. Bisa nggak ya kalau ke dalam mie itu ditambahkan sayuran, ya bubuk sayuran. Bisa. Nah, nanti kan keluarnya mie hijau. Mie hijau itu bagian dari creative thinking yang melahirkan inovasi, kreativitas. Ya, kenapa mie hijau? Orang kan suka dengan yang apa namanya? Yang pertama orang suka inovasi. Ada yang baru. Karena kalau dia beli mie yang gini-gini aja bosan. Suatu saat bosan juga ya. Kita beli mie telur aja, bosan. Nanti kita cari yang lain. Oh, ini ada mie yang misalnya nutriennya itu tinggi karena ada sayurannya. Oke, ditambahkan itu, ditambahkan ini. Ada ininya ya, ada aditifnya ke dalamnya. Nah, itu ya. Itu orang-orang yang berpikir kreatif. Itu akan melahirkan kreativitas. Ada akan melahirkan produk-produk inovasi. Ya, jadi mie ya, mulai dari yang paling ini tuh ya, di setiap pabrik industri Nestle aja ya, Nestle itu kan salah satunya itu susu ya. Dulu susu itu kan ya biasa saja susu ya, mengeluarkan airnya dari susu dapatlah kristal susu. Sekarang kristal susu itu difortifikasi. Fortifikasinya apa? Tambah A, tambah B, tambah selenium, tambah zinc, tambah A dan segala macam tambah-tambahnya. Ya, nah, itulah creativity. Dan penambahan ini tuh ya, itu menjadi target seorang yang bekerja di laboratorium pengembangan, di laboratorium pengembangan. Itu setiap bulannya ada target 1 inovasi. Makanya kalau orang-orang yang kerja di industri itu luar biasa ya ininya, stressingnya itu tinggi. Bayangkan ya, saya punya ini sepupu kerja di pabrik apa ya itu yang ada ini apa pasta gigi. Itu yang namanya pasta gigi setiap bulan harus ada inovasi, bayangin aja. Mau diproduksi atau tidak, inovasi itu harus dihasilkan. Gimana ya teh ya Cina? Saya tuh ini apa namanya ini. Oh, pemutih nih katanya. Sekarang pemutih, kemarin pakai pemutihnya ini. Gimana ya kalau pakai ini, bahaya nggak ya? Bahaya kata saya tuh ya, pemutih itu nggak boleh. Itu kan tidak ini, apalagi untuk ini apa sikat gigi gitu ya, untuk apa bersihin gigi nggak boleh. Harus yang aman. Apa ya teh yang aman? Kan itu. Nah, itu dia mikir satu aja. Ya, berubah satu aja. Entah itu di kemasannya, ya, entah itu di apa isinya, kontennya, zat aditifnya, entah itu di emulsifiernya, entah itu di pokoknya ada satu. Nah, dia bertahan hanya 5 tahun. Setelah itu dia nggak mau lagi di situ. Udah capek katanya harus mikir tiap bulan.
5 tahun kali 12, 60. Berarti 60 gagasan, 60 inovasi yang harus dia pikirkan setiap bulan. Apa enggak stres ya kayak gitu ya? Itu di perusahaan asing. Ya, di perusahaan asing. Makanya yang namanya guru, dosen itu paling enak. Ada enggak kita itu dikasih target kayak gitu? Kita yang bikin targetnya. Kita yang bikin targetnya sendiri kan? Jadi nggak ada orang nargetin. Ya, jadi kita ditarget untuk ini. Ya, kenapa kita mentargetnya? Ya, mentargetkannya juga kan harus mengikuti apa keinginannya orang lain. Oh, pemerintah maunya kayak gini. Oh, global itu maunya anak-anak kita itu forsis. Masa kita diem aja? Ya, boleh aja diem, tapi akan menjadi guru atau dosen yang tidak inovatif dan tidak populer. Ya, nah, jadi penelitian dosen juga harus berubah-ubah nih, ya. Dosen itu meneliti, saya itu dulu meneliti hanya misalnya pemahaman konsep, ya, kemampuan analisis, kemampuan menerapkan. Nah, sudah gitu kan, masuklah literasi sains. Berubah, harus literasi sains, gunakan indikator-indikator literasi sains. Oke, literasi sains. Kemudian ada kontekstual kan? Harus ada, karena di kita ini waktu itu kan datang siapa Profesor Barke, ya mereka dia membawa konsep chemistry in context, ya. Kita masukkan chemistry in context itu di dalam pembelajaran yang basisnya literasi sains. Jadi kita menggunakan konteks-konteks untuk membangun literasi sains. Cocok penelitian literasi sains dengan kontekstual base, ya. Nah itu penelitian. Setelah itu, ya lalu muncullah ada SSI, Social Scientific Issue, ya. Oh, konteksnya itu kita ganti menjadi Social Scientific Issue, isu yang populer saat ini. Kita mencari isu-isu populer yang saat ini sedang terjadi, ya. Masukkan ke situ, tetap basisnya literasi sains. Literasi sains dengan konteks Social Scientific Issue. Nah, masuk. Jadi perubahan-perubahan seperti begitu, ya, harus terus kita lakukan untuk merespon zaman, merespon perkembangan ilmu. Kalau kita selalu saja berpikiran, saya dari dulu penelitian itu konsisten saja, saya mah pokoknya yang belum, ya, menerapkan, menjelaskan gitu ya, yang itu aja. Itu mah sudah jadul, nggak akan diterima di jurnal manapun juga artikelnya, ya. Jadi sekarang perkembangannya itu ke arah perkembangan digital lab, ya, STEM Arduino, ada STEM pakai augmented reality, ya. Kita kembangkan juga ke sana karena itulah keinginan zaman, ya, perubahan global. Jadi jangan sampai kita tetap diam di tempat seperti 20 tahun yang lalu. Ya, kita jadul. 10 tahun yang lalu aja kita jadul. Ya, penelitian itu berkembang terus karena ilmu pengetahuannya juga berkembang. Ya, gitu. Jadi intinya supaya kita bisa move on, ya, maka kita harus pastikan punya critical thinking, creative thinking, dan creativity. 3 kata kunci itu, ya, menjadi penentu. Nah, ini sedikit perbedaannya, ya. Kalau berpikir kritis itu memperhatikan secara detail, ya, memperhatikan detail secara menyeluruh, mengidentifikasi kecenderungan dan pola, memetakan informasi, mengidentifikasi kesamaan dan ketidaksamaan, ya, memilih solusi yang lebih disukai secara objektif dan segala macam. Ini yang berpikir kritis. Ya, kalau berpikir kreatif itu berpikirnya itu penuh dengan ide atau gagasan. Di kepalanya itu banyak sekali ya gagasan-gagasan, bukan hanya satu. Ya, kalau critical thinking itu fokus pada satu kasus, satu gagasan. Kalau berpikir kreatif itu pada banyak gagasan. Oleh karena itu, kemampuan imajinasi itu diperlukan. Orang yang otak kanannya lebih berkembang daripada otak kiri, maka dia lebih cenderung ke berpikir kreatif. Ya, tapi kalau orang yang otak kirinya yang lebih banyak berkembang, dia berpikir kritis. Nah, orang yang berpikir kritis itu biasanya juga orang yang hanya menjadi misalnya peneliti, ya, menjadi apa ya, apa namanya, itu apa, komentator. Nah, itu berpikir kritis tuh.
ya, kalau komentator. Tapi kalau peneliti, sekarang ini kan peneliti harus menghasilkan inovasi. Peneliti juga harus banding setir. Harus bukan hanya berpikir kritis saja, tetapi juga berpikir yang lebih luas, ya, lebih multi literal, ya, jadi multi arah, gitu ya. Nah, itu karena peneliti yang hanya berpikir kritis saja nggak laku juga. Ya, harus sambil berpikir kreatif juga, karena harus menghasilkan karya kreatif, katanya, kata BRIN-nya itu ya, kata Kemdikbud itu, penelitian kita itu harus berujung pada karya kreatif, entah itu prototipe, ya, apalagi lah produk-produk yang layak masuk ke industri. Nah, itu kan dipikirkan oleh orang-orang yang berpikir kreatif, orang-orang yang memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi. Ya, jadi sekarang jadi dosen teh bukan hanya mengajar saja, pandai mengajar saja, ya, pandai mengabdi saja, tapi pandai meneliti dan pandai berinovasi. Itulah ya ininya. Tantangannya dosen zaman sekarang. Karena kalau tidak seperti begitu, kita tergerus zaman, jadi kita kalah terus ya oleh teman-teman yang lain. Nah, ini yang muda-muda itu biasanya yang inginnya itu yang muda itu sudah terlatih untuk berpikir kreatif ya. Nah, bagus ya yang muda-muda ini. Tapi jangan sampai yang muda-muda ini nanti terkooptasi oleh pekerjaan ya. Pekerjaan apa? PPG. PPG itu yang bikin repot kita tuh, ya. Jadi pastikan saja kalau kita mau maju, jangan terlalu ambil PPG terlalu banyak. Memang PPG itu dibayar ya, uangnya banyak, ya. Tapi dengan PPG ini membuat kita tambah butek, ya. Dan saya itu nggak sanggup kalau ngajar PPG itu, apalagi daring, aduh, ampun deh, ya. Itu yang PPL-nya itu loh 1 bulan. Saya nggak mau, saya bilang itu. Saya sekarang ini udah nggak ikutan PPG. Udah yang muda-muda aja. Saya ininya ngeles aja, yang muda-muda aja, yang ini. Sambil berinovasi di PPG barangkali bisa. Tapi sebenarnya memang waktunya ya, PPG itu luar biasa mengambil waktunya. Jadi jangan-jangan pekerjaan kita yang inti mengajar di S1, di S2, S3 itu terganggu gara-gara PPG. Ya, saya lihat itu dosen-dosen itu, teman-teman itu seharian on terus di kamera. Apa nggak ngabisin waktu? Memangnya kita nggak ada kewajiban yang lain? Kita kan ada sertifikasi dosen, kita itu ada tunjangan fungsional untuk melakukan pekerjaan kita. Kalau PPG itu dibayar. Ya, jadi dahulukan pekerjaan kita, baru PPG. Itu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir hanya tentang materi. Ya, karena yaitu nanti materi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita sudah naik pangkat, ayo naik pangkat terus gitu ya. Guru besar sudah, materi sudah ada di tangan. Ya, jadi guru besar itu tuntutannya juga nggak terlalu tinggi. 1 tahun penelitian, tahun kedua publikasi, tahun ketiga bikin buku. Sudah itu, ya. Jadi tidak ada tambahannya, tetap aja ininya itu coverage beban ininya ya, beban kerja kita hanya 15 SKS kan. Nah, jadi itu, tapi kita dikasih tambahannya besar kan, 15 juta. Lumayan. Ya, lumayan tambahannya 15 juta. Nggak ada yang mau, silakan para dosen cepat jadi guru besar. Karena jadi guru besar baru tunjangannya besar juga. Ya. Mumpung ini di Untan negeri ya. Di Untan itu negeri, jadi otomatis itu akan didapat tunjangannya itu dari pemerintah. Kalau di swasta, dosen-dosen swasta agak sulit juga jadi guru besar itu karena ya kalau dosennya seperti saya sih, saya kan dosen PNS ya, ASN saya. Jadi kalau di swasta saya tetap aja tunjangannya itu dari pemerintah, kan nggak ada masalah gitu. Nah kalau dosennya yang bukan dosen pegawai negeri ya, tunjangannya itu nggak sebesar tunjangan guru besar ini ASN, ya, tergantung dari kondisi.
universitasnya, keuangan universitas. Kalau universitasnya kaya, ya bisa sama. Tapi kalau nggak kaya, hanya setengahnya, misalnya cuma 7,5 juta begitu. Ya, jadi beruntung kita ini di negeri, maka saya sarankan seluruh dosen Untan, kimia Untan khususnya, cepat-cepat jadi guru besar. Apalagi sekarang mah tidak ada itu syarat Scopus apa gitu ya. Kalau jadi jadi diterapkan. Kalau jadi diterapkan nggak ada lagi syarat Scopus, pokoknya mah Sinta we lah, ya Sinta 1 2 3 itu beres jadi guru besar ya. Baik, jadi ini ciri berpikir kritis lainnya. Ya, berpikir kritis itu lurus, berurutan, terstruktur, rasional, ya, analitik, berorientasi pada tujuan. Tetapi kalau berpikir kreatif itu mikirnya tuh kadang-kadang idenya tuh banyak sekali di kepala gitu ya. Ya, lebih kreatif, lebih visual, kadang-kadang juga ada idenya tuh ya, plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, itu ya. Kalau orang yang hanya bisa berpikir kritis, plannya cuma satu, plan A. Ya. Tetapi kalau orang yang berpikir kreatif bisa menghasilkan plan sampai CDE. Nah, itu bedanya, ya. Antisipatif itu, berpikir antisipatif. Orang yang kreatif itu ya selalu berpikir antisipatif. Kalau orang yang terlalu berpikir kritis, ya, itu orang yang hanya berpikir lurus, ini aja, kita mah pokoknya percaya diri, lempeng satu gitu ya, lurus aja satu tujuan gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata mentok, balik lagi, mundur lagi ke awal, kita cari lagi tujuan yang lain kan gitu. Nah, itu orang yang berpikir kritis. Tetapi memang hasilnya itu linear, terstruktur, rasional, analitik, ya. Tuh. Nah, orang-orang kimia itu perlu sih berpikir kritis itu, ya. Nah, itu. Nah, jadi ini bisa diinikan ya. Jadi kalau berpikir kritis itu berpikir evaluatif ya. Kalau berpikir kreatif itu berpikir sintesis, membuat sesuatu. Kalau yang ini mengevaluasi, kalau yang ini membuat sesuatu. Ya, jembatannya apa? Analisis, penerapan, pemahaman, pengetahuan. Ya. Nah, jadi berpikir kritis itu adalah langkah menuju berpikir kreatif seperti yang ditampilkan oleh gambar ini. Ya, nah, critical thinking sekali lagi ya, ini berulang-ulang saya sampaikan ya, ada dari berbagai versi supaya Anda itu tidak pusing kok di buku yang ini critical thinking itu indikatornya A B C D, kok di buku yang ini E F G H, kok yang ini ya sebenarnya tidak apa-apa ya, berbeda dalam cara menuliskannya, tetapi intinya sama ya. Kalau critical thinking itu ya ada sifatnya itu inferensi, eksplanasi, evaluasi, self regulation, interpretasi dan analisis. Ini core critical thinking skills. Ya. Nah, ini kalau kita boleh membagi-bagikan lagi ya. Nah, ini 10 kunci mental yang membatasi kreativitas. Ya. Itu mencari satu jawaban yang tepat. Ini yang membatasi kreativitas. Ya, mencari satu jawaban yang tepat. Fokus untuk berpikir logis, mengikuti aturan secara utuh, terus-menerus bersifat dan segala macam. Ya. Nah, ini 10 kunci mental yang membatasi kreativiti. Apakah ada Ibu dan Bapak para mahasiswa punya salah satu kunci ini? Berarti inilah yang menyebabkan kita kurang kreatif. Ya, jadi kalau terlalu takut terlihat nggak pintar, takut salah dan gagal, ya, biasanya itulah yang menyebabkan orang menjadi tidak kreatif. Tapi memang ada orang yang seperti begitu. Ya, udah bawaannya dari orok kali gitu ya. Jadi orang yang tidak pernah mau bisnis itu orang yang biasanya takut salah dan gagal. Ya, takut kehilangan uang gitu ya. Nah, orang yang senang dengan bisnis, orang yang kreatif itu biasanya orang yang uang mah bisa dicari. Gitu ya, uang mah bisa dicari. Yang penting coba dulu gitu. Nah, itu orang yang kreatif itu cirinya seperti begitu.
Tapi orang yang kebablasan itu bisa menyebabkan terlalu kreatif itu menyebabkan orang menjadi bisnisnya nggak jalan-jalan karena terlalu berani, ya. Jadi tidak boleh juga terlalu berani, harus menggunakan perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungan itu menggunakan berpikir kritis. Ya, jadi orang yang bisnis itu orang yang bisa memadukan keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis secara proporsional. Jadi pada saat dia berpikir kegagalan, maka dia coba hitung-hitung dengan menggunakan nalarnya, ya, keterampilan berpikir kritis itu yang digunakan. Ya, jadi ada perhitungannya, ya. Tapi ya itu tadi, meskipun ada perhitungan, oke, ini plus minusnya 20% jalan. Nah, itu plus minusnya itu yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berpikir kreatif. Ya, nah, saya misalnya punya anak nih 3. Punya anak 3. Yang anak yang kedua nih, ya, anak yang terlalu berpikir kreatif. Jadi dia itu selalu berpikirnya itu kenapa tidak dicoba, gitu ya. Ah, jadi tapi kadang-kadang juga dia tidak berpikir ruginya, ya. Jadi tidak berpikir yang lainnya. Jadi pokoknya ini, ya. Tapi ya dia melakukan itu sudah oke, sudah mau rugi. Dia cepat banting setir kemana, gitu ya. Nah itu. Ini anak saya yang pertama. Maka anak saya yang kedua ini menjadi pebisnis, bukan menjadi ilmuwan, bukan menjadi pegawai. Dia tidak mau jadi pegawai. Dia pebisnis. Meskipun dia ambil S3, ya, S3-nya itu bidang manajemen, tetapi S3-nya itu ambil mata mata disertasinya itu, mata kuliah disertasinya itu yang sesuai dengan bidang bisnisnya dia. Ya, dia bisnisnya itu di aquaculture untuk budidaya koral, ya, budidaya koral, terumbu karang, budidaya koral di darat, gitu ya. Nah itu, dia bisnisnya di sana itu sekarang itu, dan dia tidak pernah takut gagal, itu kelihatan. Tapi anak saya yang menjadi pegawai, kalau katanya saya mau nyambi nih jadi pegawai gitu ya. Ini usaha, tapi gimana ya, terlalu banyak perhitungan, ngitung akhirnya nggak jadi. Itu dia terlalu banyak critical thinking-nya daripada creativity. Nah gitu, tapi ya itulah ya, orang itu kan memang punya sisi-sisi tersendiri yang ya misalnya dia nyaman dengan berpikir kritisnya, ya, nyaman dengan berpikir kreatifnya, tapi dua-duanya juga ada sangat bagus kalau dipadukan. Baik, nah ini ya, produk kreatif ini diawali dari berpikir kritis. Diawali dari saya ingin berbeda. Nah, ini ya. Whatever you think, ya, the thing opposite. Ya, think the opposite. Maksudnya apapun yang Anda pikirkan, saya akan berpikir yang lain. Nah, itu. Itulah cara orang yang kreatif itu berpikir, ya, sehingga akan muncul seperti begini, ya. Berpikir kreatif itu diawali dari ketidaksempurnaan, ya, menemukan sesuatu yang tidak sempurna, kemudian dia mencari cara untuk menyempurnakan. Itulah proses kreatif, ya. Nah, jadi, ini ya, assessment HOTS itu tepat untuk pembelajaran berbasis STEM. Ya, melatih HOTS itu tidak sekedar menanyakan 2 tambah 3 sama dengan berapa, ya, tapi lebih banyak pada menyusun argumen mengapa 2 tambah 3 misalnya 2 tambah 3 sama dengan 6, apakah jawaban ini tepat atau tidak, gitu ya. Nah, itu pertanyaan itu yang lebih baik. Kemudian agar mereka terlatih dengan HOTS, jangan sampai kita membelajarkan anak-anak dengan menyuapi siswa dengan makanan sebanyak-banyaknya, lalu mereka diminta untuk memuntahkannya kembali. Ya, siswa yang memuntahkan paling banyak yang akan memperoleh nilai paling tinggi. Itu prinsip pembelajaran yang sangat keliru. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Ini prinsip asesmennya. Nah, terima kasih.
Terima kasih Prof. Ana, ini luar biasa sekali. Jadi saya terus terang belajar juga jadinya nih Bu, karena sudah Nah, lama. Jadi banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ana ya. Jadi mulai dari prinsip assessment yang ada 7 ya. Tadi dimulai dari pertanyaan ya. Nah kemudian dimulai juga dari tujuan assessment dulu seperti apa. Kemudian ini ada beberapa catatan saya tadi. Jadi sebenarnya assessment yang cocok untuk pembelajaran berbasis STEM itu adalah assessment HOTS ya Bu ya, ya, berkaitan dengan higher order thinking skills gitu. Jadi yang berkaitan dengan kreatif, critical dan creative thinking. Jadi memang ini memang sulit ini ya. Membuat assessment seperti ini memang sulit gitu, nggak semudah apa ya kalau kita lihat teorinya. Apalagi tadi ada beberapa komponen klarifikasi dasar menurut Enis. Jadi boleh pilih ya tadi ya, Prof ya, nggak semuanya boleh kita pakai. Cuman memang agak kalau pengalaman pribadi nih kalau membuat soal gitu ya. Jadi ini kayaknya kita agak sulit gitu kalau kita hanya cukup kalau biasanya ya udah materinya ini soalnya ini gitu ya. Atau kita lebih mikir kayak seperti critical thinking ini lebih pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan reasoning aja gitu, reasoning bukan reasoning aja ya, reasoning. Jadi maksudnya mahasiswa harus bisa menjelaskan apa sih kenapa dia memilih jawaban seperti itu gitu. Nah mungkin itu masih di level belum sampai ke creative thinking ya, atau mungkin masih critical thinking pun masih di awal gitu. Nah ini sangat